Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Data Life Management atau yang disingkat menjadi DLM. Apa sih itu Data Life Management atau DLM? Sebelum kita masuk ke definisi Data Life Management, ada pun informasi mengenai alasan kita menggunakan Data Life Management. Data dalam suatu organisasi menjadi salah satu hal yang penting di mana pengolahan dari data tersebut nantinya akan menghasilkan suatu informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini kita menggunakan Data Life Management untuk mengelola data dengan tujuan memaksimalkan masa manfaat dari data tersebut dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, apa sih Data Life Management itu? Data Life Management atau yang disingkat menjadi DLM adalah suatu pendekatan berbasis kebijakan untuk mengelola aliran data sistem informasi dari pembuatan dan penyimpanan awal sampai data tersebut usang dan dihapus. Kemudian, manajemen data juga saat ini menjadi hal yang penting dalam organisasi karena organisasi perlu untuk mematuhi kebijakan dari Sarbanes-Oxley yang mengatur bagaimana organisasi harus menangani jenis data tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih strategi yang baik dalam Data Life Management ini? Jawabannya adalah kita dapat memastikan akses data yang cepat dan mudah pada data yang paling baru dan berguna. Namun, tingkat kecepatan dan aksesibilitas akan menurun pada data yang lama karena data menjadi lebih usang dan tidak lagi diprioritaskan saat sudah melewati life cycle yang ditentukan. Selanjutnya, manfaat apa yang dirasakan oleh organisasi saat menerapkan Data Life Management? Jawabannya adalah pertama, memungkinkan organisasi untuk mematuhi ketentuan dalam penyimpanan data sesuai dengan masing-masing sektor industri. Yang kedua, dengan penerapan Data Life Management ini berfokus pada perlindungan data, di mana strategi Data Life Management yang baik dapat memastikan data tetap aman dalam keadaan darurat, memastikan data customer dilindungi dari duplikasi di berbagai bagian infrastruktur. Manfaat yang ketiga adalah Data Life Management menjadi fondasi untuk Information Life Management, di mana strategi Data Life Management yang baik dapat membantu organisasi untuk mewujudkan strategi Information Life Management dan menjaga data agar tetap aman. Manfaat keempat, dengan adanya ekstraksi dan pemeliharaan informasi pada data cycle, memungkinkan selalu tersedianya terkait nilai yang sudah diupdate. Manfaat selanjutnya, jika Data Life Management dan Information Life Management diterapkan dengan baik, maka dapat memberikan tingkat efisiensi yang besar kepada organisasi karena pengolahan data yang bersih, akurat, dan data tersedia untuk user, serta dapat membantu proses otomatisasi. Setelah kita membahas definisi dari Data Life Management, kemudian manfaat yang dirasakan oleh organisasi dari penerapan Data Life Management, selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap dalam Data Life Management yang terbagi menjadi 7 tahap. Tahap yang pertama adalah Data Collection, di mana pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu yang dapat memungkinkan terbentuknya informasi yang belum ada. Dan dalam mengumpulkan data terdapat 3 cara, yaitu data acquisition yang merupakan proses pengumpulan data untuk diolah oleh organisasi dengan menggunakan data yang sudah ada dan diproduksi oleh organisasi di luar perusahaan. Cara yang kedua adalah data entry yang merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan oleh manusia atau perangkat dengan membuat nilai data baru untuk organisasi. Dan yang cara ketiga adalah signal receipt yang merupakan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari perangkat yang menjadi lebih penting untuk sistem informasi dengan menggunakan Internet of Things. Setelah tahap pertama dilakukan, selanjutnya ke tahap kedua, yaitu data maintenance, di mana pada tahap ini akan dilakukan pemeliharaan data yang sudah dikumpulkan, di mana data yang dikumpulkan harus tetap bersih dengan maksud sebagai penyedia data ke titik sintesis data dan penggunaan data. Hal ini bertujuan agar dalam pengelolaan data dapat membuat proses bisnis berjalan secara efektif,
Selanjutnya, tahap ketiga adalah data sintesis. Tahap ini merupakan arena analitik dengan menggunakan pemodelan untuk mendapatkan data yang memiliki nilai. Pemodelan tersebut dapat menggunakan pemodelan risiko, pemodelan aktuaria, dan pemodelan untuk keputusan investasi. Selanjutnya, tahap keempat adalah data usage, di mana pada tahap ini ditandai dengan menerapkan data yang telah dikumpulkan dan diproses. Dan kita perlu untuk mengetahui potensi pembatasan penggunaan yang mungkin berlaku untuk informasi tersebut dan penggunaan data dengan memperhatikan apakah legal atau tidak mengenai cara penggunaan data yang diinginkan oleh pelaku bisnis. Dan hal ini menjadi tantangan bagi tata kelola data. Tahap kelima adalah data publication, di mana tahap ini ada kemungkinan penggunaan informasi dari data yang sudah diolah dapat dikirim ke luar perusahaan, seperti pengiriman laporan bulanan kepada klien. Tahap keenam adalah data storage, di mana pada tahap ini data akan disimpan tanpa ada proses yang lebih lanjut. Arsip data hanya sebagai tempat data disimpan, namun tidak ada pemeliharaan, penggunaan, atau publikasi yang terjadi. Dan tahap terakhir dari data life management ini adalah data cleaning, di mana tahap ini akan dilakukan penghapusan data, di mana data yang dihapus adalah data yang diolah dengan cara apapun tidak menghasilkan manfaat bagi perusahaan. Sekian video mengenai data life management. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.